أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Waratilil Qur'ana tartila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita berdoa kepada Allah agar Allah menambah ilmu kita. Rabbana zidna ilma. Ya Allah, ya Rabb kami, tambahkan kami ilmu. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini Senin 3 Agustus 2026. Alhamdulillah. Kita masih diberikan kesempatan untuk menambah ilmu kita, menambah bekal kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena yang luar biasa yang harus kita syukuri. Kita masuk surah Al-Bayyinah, ayat yang ketiga. Seperti biasa kita akan murajah, mengulang irama muratal nahawan. Dengarkan dan ulangi. Nada satu itu dai. Nada satu itu dai. Nada dua itu datar. Nada dua itu datar. Nada tiga itu turun. Nada tiga itu aba, aba, abata. Aba, aba, abada. Aba, abada, aba. Kita akan murajaah dari surah Al-Fatihah dan kita mulai dari ta'awud. Dengarkan dan ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Surah Al-Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا. Pak Yul. فالموريات قدحا. Pak Sam. فالمغيرات صبحا. Pak Taufik. فأثرن به نقعا. Pak Marjono. Ra sebelumnya fathah, ra sukun sebelum fathah maka wajib dibaca tebal. Fa'athau, saw, saw, sauna, sauna. Coba lagi. فوسطن به جمعا. Pak Suroto. Innal insana li rabbihi lakanud. Mas Faki. Berarti kan di sini ada nun bertasydid tahan 3 harokat. Inna, inna. Ada nun sukun bertemu dengan sin, ikhfa. Tahan 2-3 harokat dan dengungkan. Innal insana. Coba lagi. Innal insana wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Pak Yanto. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu wa innahu lihubbil
بالخير لشديد Pak Yusuf. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور Pak Yanto. وحصل ما في الصدور Mas Fakih. Inna rabbahum bihim yawma idhil la khabir. Belum kompak. Rabbahum ini dia ikhfa syafawi. Tahan 2-3 harokat sukun belum dengan ba. Tahan 2-3 harokat dan dengungkan. Rabbahum bihim yaw. Kalau ini dia ibhar syafawi jelas, tidak perlu ditahan 2-3 harokat dan jelaskan mimnya tanpa tambahan dengung. Kita pakai ulang. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Pak Suroto. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Surah Az-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Pak Marjono. Zilzalaha, zanya dia panjang. Zalaha, coba lagi. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Pak Taufiq. Wa qala al-insanu ma laha. Pak Sam. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha.
Pak Yuli. Akhbaruha, banyak panjang dua rakaat matobi. Coba ulang. Bi anna rabbaka awhalaha. Bi anna rabbaka Pak Sugeng. Ingat nun bertasydid tahan 3 harokat. Bi anna rabbaka. Coba lagi. Bi anna rabbaka yauma idin yasturun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pak Yuli. Ash, berarti kalau sifat tafashi di washin. Ashtatal. Coba diulang lagi. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Pak Sam. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Pak Taufiq. Surah Al-Bayyinah. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. What? Kalau nggak kuat dipotong di wal musyrikin, kemudian awal di munfakkina. Pak Marjon. Lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bayyinah.
Ha, dia dari pangkal bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Pak Jumingan. Kita masuk materi baru. Surah Al-Bayyinah ayat yang ketiga. Kita akan bahas di sini ilmu tajwid. Ada ya sukun sebelumnya kasrah, maka matabi'i dibaca dua harokat. Fiha juga ada alif, merupakan huruf mad. Fiha dua harokat saja, jangan berlebih. Fiha, ayunkan fiha. Kemudian perhatikan di sini, jangan sampai ada yang dibaca panjang. Saya kadang mendapati ini dibaca salah satunya panjang. Kadang kutubu, kadang kutubu, kutubu, kutubu. Masing-masing punya hak, tetap dibaca semuanya. Fiha kutubu, kutubu, jelas dibaca dengan fasih. Kemudian ada tanwin bertemu dengan qaf, ikhfa, tahan 2-3 harokat dan dengungkan, samarkan. Dan dengungnya karena qaf termasuk huruf isti'la, dengungnya tebal. Kutubun, kutubun, tebalkan. Kalau di sini ada ya bertasydid maka ditekan. Ada nabr, penekanan. Qayyi, qayyi, jadi ditekan. Qayyi. Ingat tamar buto di akhir maka dia dibaca ha. Keluar dari pangkal tenggorokan. Qayyimah, qayyimah, qayyimah. Baik, kita akan lihat dari sisi ringkasan kaidah bahasa Arab surah Al-Bayyinah ayat yang ketiga. Ayat ini singkat, namun syarat makna. Fiha kutubun qayyimah. Allah menggambarkan isi suhuf, itu lembaran-lembaran. Zaman dari sahifah, sahifah lembaran. Sebagai kutubun qayyimah, kitab-kitab yang qayyim, lurus, tegak, dan penuh dengan kebenaran. Ungkapan ini bukan sekedar deskripsi, melainkan sebuah keindahan bahasa yang mengandung kedalaman makna, bahasa balaghah dan ketelitian nausaraf yang menunjukkan kemukjizatan Al-Quran. Perhatikan fiha, ada jar majrur, ada fi, kemudian selanjutnya ha. Harfu jar, kemudian isim majrur, dari dia berfungsi sebagai khobar muqaddam, predikat yang didahulukan. Fungsinya menunjukkan penekan bahwa keberadaan kitab itu ada di dalamnya, suhuf. Kemudian ada kutubun, mubtada muakhar, subjek tetapi diakhirkan. Biasanya kan subjek, predikat, baru objek. Ini enggak. Predikat dahulu, baru subjek. Untuk menunjukkan takkid, penekanan. Qayyimah merupakan na'at, sifat untuk menjelaskan kitab yang bagaimana, suhuf yang bagaimana, menunjukkan, menjelaskan, penjelasan.
Kemudian ada kata kutubun, berasal dari kata kitabun. Dan akarnya adalah kataba yaktubu, menulis, mencatat. Qayyimah berasal dari kata qawama. Nah, kita mendengar qawam. Atau sering kita mendengar qama yakumu, pada qamatis sholat, qama. Qamatis sholat, pada qamatis sholat, sungguh telah ditegakkan sholat. Qamat, bermakna tegak, lurus, berdiri. Dan ini merupakan sifat musyabbahah, yang menunjukkan sifat tetap, bukan sementara. Yang biasa lurus, tegak, dan benar. Kemudian di sini balaghah, ada penempatan fiha di awal kalimat. Ini merupakan bentuk takdim, untuk mendahulukan dan menekankan lokasi keberadaan kitab. Ini penegasan. Kemudian kata qayyimah dipilih bukan sekedar sahihah. Kalau sahih benar. Tetapi qayyimah lebih mendalam lagi. Ada makna lurus, tegak, dan tidak bengkok, menyelamatkan dari kesesatan. Bukan kutubung sahihah, tapi kutubung qayyimah, dalam makna yang lebih mendalam. Kemudian dari sisi tafsir lughawi, Al-Kasyaf, Syekh Zamakhsyari menafsirkan qayyimah sebagai mustaqimah. Mustaqim, lurus, tidak bengkok. Kemudian Ar-Raghib Al-Isfahani dalam kitab Mufradat menjelaskan bahwa akar kata qawama bermakna tegak lurus dan dari standar kebenaran. Kemudian Imam Al-Baidawi menekankan bahwa kitab-kitab itu berisi syariat yang lurus, tidak bercampur dengan kebatilan. Kesimpulan, ayat singkat ini menunjukkan betapa Al-Quran adalah kitab yang lurus, tegak, dan jadi standar kebenaran. Dari sinahmu, sorof, balaghah hingga tafsir lughawi, semuanya menegaskan bahwa wahyu Allah adalah pedoman hidup yang menjaga manusia dari kebengkokan. Nah, saya berada di jalan mustaqim yang lurus. Kita akan lihat dari sisi kaidah ilmu tajwid. Kita akan bahas per kata. Ada kata fiha. Ada huruf fa ujung gigi di atas bertemu dengan perut bibir bagian bawah. Fa, fi, fu. Dan dia punya sifat hams. Fa, udara atau nafas mengalir. Ha dari pangkal tenggorokan. Pastikan dari pangkal ha. Fiha, fiha. Kita praktekkan, dengarkan dan ulangi. Fiha. 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 Kemudian kutubun qayyimah. Ada tanwin bertemu dengan huruf qaf, maka ikhfa, samar. Tahan 2-3 harokat, dengungkan. Dan dengungnya dia tafkhim, tebal, karena qaf termasuk huruf isti'la. Kutubun, kutubun, bu, tebalkan bu, qayyi. Ada ya bertasydid, maka ada na berpenekanan, qayyi, qayyimah, qayyimah, jadi ditekan karena dia bertasydid. Baik, kita akan lihat dari sisi huruf per huruf kaf dari pangkal lidah. Lebih ke depan daripada makhraj huruf qaf, ka, ki, ku.
Ta ujung lidah dari permukaan atasnya bertemu dengan gusi gigi seri atas. Ta, ti, tu. Ba dua bibir bawah dipertemukan dan dirapatkan. Ba, bi, bu, ba. Qaf dari pangkal lidah. Qa. Arahkan, dia punya sifat isti'la. Arahkan dorongan suara ke langit-langit mulut. Qa. Qayyi. Qayyi. Qa. Qa. Ya tengah lidah ditekan ke langit-langit di atasnya. Ya. Qayyi. Qayyi. Tekan. Dia bertasydid. Mim dua huruf dipertemukan dan didapatkan disertai gunnah. Ma, mi, mu. Dan terakhir tak marbutah karena di akhir ayat dia menjadi ha dari pangkal tenggorokan. Ha, hi, hu. Kita praktikkan, dengarkan dan ulangi. Kutubun qayyimah. Kutubun qayyimah. Kita hubungkan dengan kata sebelumnya. Fiha kutubun qayyimah. Fiha kutubun qayyimah. Pak Suroto. Ini Pak Yusuf. Pak Yanto. Mas Fakih. Qayyimah. Ma. Dia ha. Bukan ha. Ha. Qayyimah. Coba lagi. Mah. Dia naik ke tengah. Ma. Qayyimah. Coba lagi. Mah. Dia naik. Qayyimah. Ma. Ha. Dari pangkal dilatih untuk bisa mengucapkan ha dari pangkal qayyimah. Ma. Pak Suroto. Pak Marjono. Pak Taufiq. Pak Juningan. Qayyimah. Coba lagi. Baik. Pak Sam. Baik. Pak Yuli. Qayyimah. Qayyimah. Coba lagi. Langsung qayyimah. Coba lagi Pak Yuli. Baik. Pak Sugeng. Baik. Pak Gun nggak kelihatan. Depan laptop. Baik, kita ulang, dengarkan dan ulangi.
Fiha kutubun qayyimah. Baik, kita akan tadabbur pelajaran dari ayat ini, ayat ketiga dari surah Al-Bayyinah. Al-Quran bukan sekedar kitab bacaan, melainkan kitab kehidupan. Ayat ini fiha kutubun qayyimah, di dalamnya terdapat lembar-lembaran yang lurus, qayyim, tegak, benar, mengingatkan kita bahwa wahyu Allah adalah sumber nilai yang kokoh, tidak tergoyahkan oleh zaman, pasti benar dan dijaga oleh Allah. Dan ayat ini di era sekarang hadir sebagai kompas. Al-Quran adalah standar yang qayyim, lurus, tegak, benar, dan bernilai. Kita lihat dari sisi tafsir. Imam At-Tabari menjelaskan bahwa kutubun qayyimah berarti hukum-hukum dan syariat yang lurus. Tidak ada kebengkokan. Al-Quran menjadi pedoman hidup yang menuntun manusia kepada jalan yang benar. Imam Al-Qurtubi menekankan bahwa ayat ini menunjukkan kesempurnaan syariat Islam. Qayyimah berarti tegak, lurus, dan adil, yang menolak segala bentuk penyimpangan moral dan intelektual. Ibnu Katsir menafsirkan bahwa lembar-lembaran itu berisi perintah, larangan, dan berita yang benar. Tidak ada kontradiksi, semuanya konsisten dengan hikmah Allah. Pelajaran yang bisa kita dapatkan dari ayat ini. Yang pertama, kebenaran yang lurus, qayyim. Al-Quran menjelaskan dari kebenaran, dan di era media sosial yang penuh hoax. Ayat ini mengajarkan kita untuk menjadikan wahyu sebagai filter utama. Yang kedua, pedoman hidup, qayyimah, tegak dan lurus, benar. Hidup yang berdasarkan Al-Quran akan terarah, tidak mudah goyah oleh tren sesaat. Yang ketiga, era digital dan AI. Di zaman algoritma dan kecerdasan buatan AI mulai sering kehilangan arah, dan ayat ini menegaskan tidak ada AI, big data, atau teknologi yang bisa menggantikan kelurusan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kesimpulan, ayat fiha kutubun qayyimah pengingat bahwa Al-Quran adalah kitab yang lurus, kokoh, dan bernilai, yang menjadi cahaya di tengah gelapnya informasi palsu. Jadi kompas dia digital, jadi benteng moral di zaman penuh godaan. Maka mari kita jadikan Al-Quran sebagai GPS kehidupan, kompas dalam kita menentukan arah, penunjuk arah yang tidak pernah salah, agar kita tetap tegak, lurus, dan bernilai di hadapan Allah. Itulah pentingnya kita betul-betul memahami ayat yang kita baca, atau ayat yang kita hafalkan, kita betul-betul memahami apa yang kita baca atau sudah kita hafalkan dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Al-Quran bukan hanya kitab bacaan atau bukan hanya dihafal, tapi kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka tanpa memahami, tidak mungkin kita bisa mempraktekkan apa yang kita baca atau kita sudah hafalkan.
Demikian tadabbur kita surah Al-Bayyinah ayat yang ketiga. Semoga bermanfaat dan salatkan pada pertemuan berikutnya kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin subhanakallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.